Well, hello people, konnichiwa, bagian bersama Selvian di channelnya Kudetek. Kali ini kita akan hands on HP terbaru dari Poco. Cuma ini Poco global ya bro ya. Ya, jadi Kudetek tuh diundang launching global Poco F7 Pro dan Poco F7 Ultra. Dan kali ini kita akan hands on nih. Di sini udah ada unit Poco F7 Ultra yang warna favorit bro. Warna kuningnya Poco bro akhirnya ya. Tapi nggak tahu ya ini bakal masuk Indonesia atau enggak karena ini baru launching global gitu loh. Dan harganya dikasih lihat tadi ya. Kalau harga yang Poco F7 Pro itu di $449. Kalau yang Ultra $649, nggak sampai $1.000. Itu kalau dirupiahin sekitar 8 jutaan lah. Nah kali ini Poco F7 itu nggak ada yang versi basic. Dia langsung ke Ultra dan juga Pro. Dan buat spesifikasinya, buat yang Poco F7 Ultra ini, dia udah pakai chipset Snapdragon 8 Elite. Dan juga dia ngebawain triple kamera. Kamera utamanya 50 megapiksel, pakai Light Fusion 800. Ultrawide-nya, biasanya kan 8 megapiksel ya. Ini 32 megapiksel ultrawide. Dan untuk lensa telefotonya itu 50 megapiksel. Dan dia pakai floating lens ya. Terus untuk proteksinya, dia udah pakai proteksinya Poco Shield ya. Ya sebenarnya Xiaomi Shield sih, sama aja sih. Dan frame-nya ini udah metal. Dan fingerprint kayak HP flagship lainnya, fingerprintnya udah pakai ultrasonic, jadi udah pasti cepet dan udah support glove. Jadi kalau misalkan kalian pakai sarung tangan, lagi naik motor atau lagi di luar, bisa disentuh lah. Biasanya kan nggak bisa. Ada satu tambahan lagi, sampai lupa nih syuting di bandara. Jadi Poco F7 Ultra itu ada satu chip tambahan yang namanya adalah Vision Boost D7 chipset. Itu tuh kayak mirip chipsetnya Q1 atau Q2 di iQOO 13 atau iQOO 12 gitu lah pak. Yang ya cara kerjanya tuh bisa ngasih super resolution di gamenya, HDR di game, dan juga yang paling menarik adalah ya itu dia frame interpolasi yang bisa ngedouble FPS di game. Contohnya kayak di Genshin Impact. Nah ini tuh dibandingin sama S25 Ultra. Karena kan Genshin Impact kan cuma bisa mentok di 60 FPS doang. Sedangkan di Poco F7 Ultra itu bisa sampai 120 FPS. Oke bre, sekarang kita pindah ke versi Pro-nya. Kalau tadi kan yang versi Ultra. Sebenarnya bedanya apa sih bang? Kalau dari desain sih ya sama-sama aja ya. Cuma yang F7 Pro ini ada di bagian kamera beda. Terus chipset beda. Terus baterai beda. Charging beda. Jadi kalau dari segi visual sama sih. Tapi untuk isinya itu yang beda. Dan buat harganya tadi sih sekitar $449. Itu kalau dirupiahin sekitar 7 jutaan lah. Nah, Poco F7 Pro ini pakai chipset yang sebenarnya juga masih kenceng-kenceng juga, yaitu Snapdragon 8 Gen 3 atau Snapdragon 8 generasi ketiga. Dan dia tuh baterainya udah gede, Pak. Kalau yang Ultra kan baterainya 5300 mAh. Kalau yang versi Pro ini di 6000 mAh. Mungkin ini bisa jadi pilihan yang bagus lah ya menurutku ya. Terus untuk charging supportnya juga udah kenceng juga ya. Kalau yang Ultra itu di 120 watt, kalau yang Pro ini di 90 watt. Tapi sayangnya tidak support wireless charging. Jadi yang support wireless charging itu yang versi Ultranya bre. Dan bodinya masih sama pakai metal frame juga. Terus dia udah pakai 3D dual channel namanya, 3D dual channel ice loop untuk cooling sistemnya. Kalau misalkan chipset kayak yang di Ultra dia nggak ada pak. Yang Vision Boost D7 chipsetnya dia cuma ada di versi Ultra. Jadi dibilang privilege ya kalau kalian beli yang versi Ultranya. Dan sisanya masih sama sih ya, kayak misalkan layar itu masih sama, dia pakai 2K resolution dan 120 Hz refresh rate. Untuk kamera, untuk Poco F7 Pro ini kameranya cuma pakai 2 lensa. Kalau yang Ultra kan tadi 3 ya, ada ultrawide, ada telefoto, sama main kamera. Untuk F7 Pro ini, untuk ultrawide-nya juga nggak sebesar yang Ultranya. Karena di sini cuma ada 50 megapiksel main kamera sama 8 megapiksel ultrawide, bukan 32 megapiksel, dan tidak ada lensa telefotonya. Terus untuk proteksinya juga dia nggak pakai yang Poco Shield ya. Di sini masih pakai Corning Gorilla Glass 7i. Tapi untuk proteksi IP-nya masih sama kok. Masih pakai proteksi IP68, jadi bisa dibawa nyelam sampai kedalaman 1,5 meter selama 30 menit ya. Jadi masih aman lah gitu buat dipakai hujan-hujanan atau dipakai berenang gitu loh bre. Dan untuk versi Bluetooth-nya nih, karena di Poco F7 Ultra itu dia udah pakai Bluetooth versi 6.0, udah paling terbaru. Kalau misalkan yang Poco F7 Pro itu belum support Bluetooth 6.0 ya, masih pakai Bluetooth 5.3 gitu loh. Untuk sisanya masih sama ya, Poco F7 Pro itu udah pakai fingerprint under display juga, terus dia udah ultrasonic sama kayak Ultra, jadi sama-sama cepet. Oke bre, sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Apakah Poco F7 Pro dan Poco F7 Ultra ini bakal masuk ke Indonesia? Jawabannya tinggal tunggu aja di Instagram resminya Poco Indonesia gitu loh. Karena kita kan nggak tahu juga, kita belum megang unitnya, kita baru experience hands on gitu kan, first impresi ya di global launch-nya ini. Nah kesimpulannya gimana nih?
Jadi kalau aku pribadi sih, antara Poco F7 Pro dan Poco F7 Ultra itu sama-sama bagus, tergantung kebutuhan kalian. Kayak misalkan F7 Pro itu kan kamera telenya nggak ada, yang bukan hobi fotografi, cuma mentingin performance doang. Kayaknya Poco F7 Pro udah lebih dari cukup. Bahkan baterainya juga lebih besar kan dari yang Ultra, 6000 mAh berbanding 5300 mAh. Terus chipset Poco F7 Pro juga udah bagus kok, yaitu Snapdragon 8 Gen 3 bro, yang skor Antutunya juga 2 juta juga, jadi masih bagus lah performance-nya. Perbedaannya menurutku sih minor, misalkan proteksinya. Kalau yang F7 Ultra kan udah pakai Poco Shield Glass ya, kalau yang Pro itu kan masih pakai Corning Gorilla Glass 7i. Menurutku ya fine-fine aja gitu. Terus Bluetooth versinya juga beda. Tapi kan kayak fingerprint masih sama-sama ultrasonic. Terus kamera juga udah 50 megapiksel juga. Bedanya memang di ultrawide-nya aja. Ultrawide cuma 8 megapiksel. Tapi kalau misalkan kalian memang nyari yang beneran real flagship, emang all-rounder real flagship killer yang bisa ngalahin S25 Ultra katanya tadi 120 watt hypercharge, terus ada wireless charging 50 watt, terus triple kamera yang udah bagus. Kayaknya buat fotografi juga udah bagus karena sensornya udah pakai Light Fusion 800 gitu untuk image sensornya. Dan ditambah ada Vision Boost D7 chipset yang memang buat nge-push FPS di game. Sebenarnya bukan nge-push FPS, lebih tepatnya kayak menggandakan FPS kayak misalkan di iQOO 13, iQOO 12 yang chip Q1, chip Q2 gitu-gitulah. Biar bisa main Genshin Impact 120 FPS. Kalau beneran masuk Indo sih gila ya. Mungkin prediksiku sih harganya 8 sampai 9 juta lah untuk yang versi ultranya. Kalau yang Pro-nya sekitar 7,5 jutaan lah. Tapi gimana menurut kalian? Apakah mending langsung yang Ultra? Aku sih oke. Tapi yang Pro juga bagus-bagus juga. Ya, itu dia ya video hands-on atau first impression dari kami mengenai Poco F7 Pro dan Poco F7 Ultra di global. Jadi tunggu aja apakah bakal masuk Indonesia. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau bukan warna putih lagi. Kebalik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.